Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Kembali lagi saya akan membahas seputar interesting mall. Dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba trik baru ya teman-teman. Karena banyak yang mengeluh banyak loss dan akhir-akhir ini susah untuk membaca alurnya ya teman-teman. Dan ini emang benar-benar baru dan saya buat sesimpel mungkin sebenarnya. Cuman teman-teman harus dipahami, di sini saya tidak jaminan 100% teman-teman selalu refund. Tapi teman-teman bisa profit itu ya teman-teman. Saya tidak menjadikan teman-teman bisa selalu refund. Tapi saya juga bisa bilang bahwa teman-teman bisa profit. Karena intinya dalam bermain itu adalah profitnya. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita lihat di sini, ini adalah sudah mulai dominan ke ODD. Jadi kita hitung caranya 1 2 3 4 5 6 7. ODD 1 2 3 4 5 6 7. Ini dominan ODD. Tadi ganjil-ganjil ya teman-teman, berarti selanjutnya masih ODD. Coba kita refresh dulu. Nah, ini masuk ODD ya teman-teman. Oke, coba kita lanjut lagi. Santai ya teman-teman, saya sambil ngerokok juga. 1 2 3 4 5 6 7 ODD 1 2 3 4 5 6 7. Ganjil genap ini ya teman-teman, berarti masih di ODD. Oke, saya coba transaksi di ODD ya teman-teman. Kayaknya ini ada. Coba di ODD. Jadi saya seperti yang saya bilang, lossnya ini ada ya teman-teman. Cuman jika terjadi refund lebih dari satu kali di satu jalur, itu biasanya ketika loss itu akan berpindah jalur. Jadi ikutin ya teman-teman. Nah, tetapi jika terjadi zigzag, teman-teman lebih baik ambil satu jalur saja. Dalam artian zigzag itu bukan di bagannya, tapi zigzag terjadi di tabelnya. Jadi bisa bergantian gitu ya teman-teman. Itu ambil satu saja. Nggak masalah satu kali loss, satu kali refund, dan seperti itu ya teman-teman. Yang penting intinya kita bisa profit. Dan trik ini juga sebenarnya cukup mudah, apalagi buat pemula yang baru bergabung. Nah, ini kan benar loss ya teman-teman. Ini biasanya adalah mungkin teman-teman sering terjadi seperti ini. Ketika kita amati benar, tapi ketika kita bermain itu loss. Tapi teman-teman harus tahu dulu. Kita hitung lagi ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Genap-genap. Ini biasanya akan berpindah ya tadi kan dominan ODD ya teman-teman. Ini kan pindah ke sini. Biasanya dia akan berpindah jalur. Coba saya kompensasi di ODD.
Kita lihat apakah ini benar pindah jalur atau cuman sekedar ngeprank ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Apakah benar ini pindah jalur atau cuman sekedar mengecoh ya teman-teman. Tapi biasanya ketika terjadi repan di satu jalur itu lebih dari satu, itu biasanya ketika berpindah dia akan berpindah ya teman-teman. Nah, ternyata benar dia berpindah jalur. Oke, kita ini dulu. Kita lanjut lagi. 1 2 3 4 5 6 7 event. 1 2 3 4 5 6 7 event. Kita tetap di jalur yang barusan ya teman-teman, berarti event. Kita tetap ambil yang ini berarti selanjutnya ODD. Saya coba di ODD, apakah benar ini pindah jalur. Oke. Jadi ketika seumpama sekarang ini loss, berarti kan tadi kita berhasil untuk kompensasi kejar ya teman-teman. Jadi ketika ini loss, itu berarti yang terjadi sebenarnya tadi yang ketika kita baru amati satu kali, sebenarnya itu adalah sudah 2 kali ya teman-teman. Bisa seperti itu. Jadi ketika loss ini ya kita kejar ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, ini ada lossnya, tapi tujuannya adalah kita profit. Jadi manajemen kompensasi itu juga harus diterapkan ya teman-teman. Trik ini adalah biar teman-teman nggak bingung juga. Nah, ternyata emang benar-benar pindah jalur ya teman-teman. Jadi akan saya jelaskan di sini. Tadi saya ke table. Nah, jadi di sini awal kita untuk mencari tahu ini adalah dominan ODD. Jadi teman-teman bisa lihat di bagan itu dominan ODD ataupun event. Ini bisa, ini satu caranya. Yang kedua, teman-teman bisa pastikan dulu. Jadi abaikan ini dulu. Teman-teman lihat, hitung caranya seperti tadi. Nah, setelah itu yang masuk itu kemana gitu ya teman-teman. Masuk kemana teman-teman ikutin. Ketika lari itu ada 2 kemungkinan sebenarnya. Sudah terjadi 2 kali. Jika teman-teman malas untuk mengamati lebih dari 1 kali, itu bisa terjadi seperti ini ya teman-teman. Bisa terjadi zigzag. Jadi 1 kali di sini dan 1 kali di sini. Itu kalau saran saya, teman-teman ambil 1 jalur. Terus 1 jalurnya ambil yang mana? 1 jalur ambilnya lihat di sini. Dominan yang mana? Event atau ODD? Itu ya teman-teman. Banyak event atau ODD? Lihat di bagian atas dan juga bagian bawah. Itu kalau terjadi zigzag. Jadi zigzagnya itu bukan di bagannya ya teman-teman, tapi di tabelnya. Ambil 1 jalur. Nah, jika seperti tadi yang awal yang saya praktekkan ini itu kan perpindahan. Itu biasanya itu adalah lebih dari 2 ataupun 2. Jadi di sini
Di sini Revan 2 kali. Nah, ternyata dia pindah ke sini. Itu kejar ya teman-teman, karena itu akan berpindah jalur. Jadi ikutin, ketika pindah ikutin, dan bisa itu nanti malah terus di sini gitu ya teman-teman. Ataupun sebaliknya. Jadi buat teman-teman tolong dipahami apa yang saya katakan. Di sini saya katakan saya tidak menjamin selalu Revan. Tapi teman-teman berpeluang besar untuk profit itu ya teman-teman. Jadi jangan nanti Bang banyak ternyata 50-50 lossnya 50, Revannya 50. Nah, manfaatkanlah yang 50 itu untuk teman-teman mencapai profit. Selama masih terjadi 1 kali Revan, 1 kali loss dan terus seperti itu sebenarnya masih bisa profit, bukan masih bisa lagi, itu pasti profit ya teman-teman. Dan ketika terjadi maksimal 2 kali loss, 1 kali Revan, itu pun kita masih bisa profit, dan saya pastikan itu bisa profit jika memang terjadi. Kecuali lebih dari 2 kita loss, itu sudah susah ya teman-teman untuk profit, karena ujung-ujungnya saldo kita habis. Jadi sekali lagi tadi yang seperti saya katakan, ketika lebih dari 2 itu berpindah jalur, jadi nggak usah diikutin di situ terus. Itu yang harus dipahami. Sekali lagi, jika terjadi zigzag, bukan zigzag di bagannya, tapi zigzag tadi di tabelnya. Jadi teman-teman pahami, itu ambil 1 jalur saja. Teman-teman nggak usah pedulikan tebus Revan nggak usah dipedulikan teman-teman, karena justru saya pastikan jika terjadi zigzag seperti itu, 1 kali Revan, 1 kali tebus, justru di situ teman-teman malah cepat mencapai profit atau target menurut saya. Karena logikanya gini, ketika teman-teman loss 10.000, teman-teman kompensasi 20 ataupun 30, dan itu Revan, loss lagi 10, kan sebenarnya makanya sering saya jelaskan manajemen untuk bermain itu dipakai juga. Jadi bukan berarti kita harus banyak Revan. Sebenarnya kalau banyak Revan, teman-teman saya yakin ragu. Bahkan ketika sudah 3 kali kita Revan terus, sebenarnya ragu. Selanjutnya tuh bisa saja loss, karena nggak ada yang Revan terus-terusan ya teman-teman. Karena gini, setiap jalur terjadi itu biasanya antara 5 dan 7 kali. Itu bisa selalu benar, dan itu alurnya akan berubah antara 5 dan 7 ya teman-teman. Mungkin video ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semua yang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Terima kasih. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe, biar nanti ketika saya upload video baru, hal-hal baru dan solusi tentang cara bermain interesting mall, teman-teman tidak ketinggalan. Dan yang mau mencoba dan bergabung, untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Dan jika masih kebingungan, teman-teman bisa tanya-tanya ke saya, tapi mohon maaf kalau saya tidak langsung menjawab ya teman-teman. Dan saya juga minta maaf buat mungkin yang sudah bertanya saya lambat untuk merespon, karena saya habis ya kurang enak badan lah ya teman-teman. Oke, saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.